COVID-19 merupakan musibah nasional, bahkan terjadi di seluruh bagian negara dunia ini, dan tidak ada hampir satupun negara yang tidak mengalami atau terkena dampak pandemi COVID. Ini yang harus kita sadari. Upaya-upaya seluruh dunia, bahkan di pemerintah Indonesia harus kita dukung. Himbauan-himbauan pemerintah Satgas COVID harus kita dukung agar mata rantai penyebaran COVID ini segera berakhir. Lalu bagaimana kita hidup sehari-hari dalam menghadapi COVID ini? Pertama, dengan pemberlakuan new normal atau pemberlakuan kebiasaan baru di masa pandemi ini. Yang pertama, kita dibiasakan adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan sesering mungkin, berperilaku hidup sehat. Ini harus tetap kita terapkan, karena inilah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di samping pemerintah berupaya dengan segala cara bagaimana pandemi COVID ini bisa diatasi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini juga berpengaruh pada proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran pelajar maupun mahasiswa di masa COVID, karena beberapa aturan-aturan yang membatasi pergerakan manusia untuk berkerumun. Ada dua model yang bisa dilakukan dalam pembelajaran ini. Pertama adalah model daring. Model daring bisa dikatakan efektif untuk menghindari kerumunan massa. Ini sangat efektif dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Namun begitu, meski ada kekurangan, yaitu kurangnya katakanlah interaksi antara pengajar dan siswa ajar ini dalam eksplorasi setiap mata pelajaran. Maka upaya-upaya untuk penanggulangan COVID ini harus didukung oleh semua pihak. Meski begitu, bagaimana nanti dunia pendidikan ini bisa katakanlah berjalan optimal dalam proses pembelajaran? Saya kira perlu diadakan dua metode. Pertama daring, kedua adalah luring. Luring bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Misalkan pembelajaran tatap muka hanya diikuti oleh beberapa orang dengan pergantian jam, karena proses tatap muka ini sangat penting untuk penyampaian informasi materi ajar. Kalau dilaksanakan secara daring saja, saya kira persentase mahasiswa untuk bisa menerima materi ajar ini hanya sekitar 30%. Ke depan perlu metode-metode baru bagaimana tata pengajaran di masa COVID ini berjalan efektif antara pengajar dan mahasiswa yang menerima materi ini bisa berjalan efektif dengan muatan-muatan atau metode-metode yang lain. Terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini, salah satunya adalah dengan penguatan daya tahan tubuh manusia atau warganya melalui vaksin. Vaksin ini adalah dalam rangka untuk memperkuat imun tubuh. Harapannya dengan vaksin ini, setiap orang yang bisa divaksin ini akan mampu menangkal penyebaran virus COVID-19. Meskipun ini masih agak berisiko, namun ini juga cukup efektif ketika nanti setiap warga atau individu di Indonesia ini dapat menikmati vaksin selama dengan metode 2 tahap, vaksin pertama dan vaksin kedua. Ini dalam rangka juga upaya untuk bagaimana percepatan pemulihan stabilitas negara melalui penangkalan COVID-19 ini. Selanjutnya adalah PR-nya bagaimana setiap warga ini nanti bisa menikmati vaksin ini dengan proporsional. Artinya yang mampu ya harus bayar, kalau yang nggak mampu disubsidi oleh negara. Nah, harapan kami sebagai warga negara, perlunya sinergi antar pihak, antar lembaga, lembaga pemerintah dan semua pihak. Bagaimana nanti agar semua warga Indonesia ini bisa divaksin. Saya kira subsidi silang menjadi salah satu pilihan yang terbaik di saat menyiasati krisis ekonomi karena dampak dari COVID ini berdampak pada keuangan negara. Saya kira tadi kolaborasi itu menjadi penting. Pertama
pertama adalah bagaimana orang-orang yang mampu ini menikmati, bisa divaksin dengan cara membayar, kemudian yang tidak mampu disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian beban pemerintah untuk targetnya memvaksin semua penduduk ini bisa agak ringan, karena kalau semua dibebankan pada APBN saya kira sangat berat. Oleh sebab itu dua model ini harus diterapkan. Pertama dengan metode subsidi silang. Pertama adalah bagi orang-orang kalangan mampu, ini harapannya vaksinnya dengan diterapkan membayar, sedangkan bagi orang kalangan tidak mampu bisa digratiskan. Ini saya kira pendapat terkait bagaimana nanti proses penanggulangan COVID-19 ini bisa berjalan efektif didukung oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.